Apa yang aku pilih adalah darah asli naga hitam. Itu adalah keputusan yang jelas. Bagaimanapun, untuk menyusup ke dalam ras naga, akan sangat menguntungkan untuk menerima dan menyempurnakan darah dari ras naga yang sama. Selain itu, naga hitam melambangkan in tertinggi dan mengendalikan kekuatan air, menjadi binatang abadi, yang memungkinkan aku untuk melangkah dengan kepala tegak di dalam ras naga laut, cabang dari ras naga hitam. Lebih jauh lagi, menerima darah asli naga hitam akan memberikan kesempatan untuk menyelami rahasia Raja Naga Hitam Hion Eum dan juga membangun hubungan dengan sekte ikan bersisik mistis yang akan menjadi garda terdepan melawan invasi alam iblis oleh aliansi besar ras manusia. Manfaat dari mendapatkan hanya satu tetes darah asli naga hitam tidak terbatas pada satu atau dua hal. Tentu saja, dengan menerima darah asli naga hitam, ada kemungkinan bahwa Raja Naga Hitam dapat mempengaruhiku sebagai imbalan, tetapi sejujurnya, dia tidak begitu menakutkan. Yang benar-benar menakutkan bukanlah makhluk seperti itu. Memikirkan rasa takut saat bertemu dia, dibandingkan dengan tekanan saat bertemu Raja Naga Hitam, aku percaya bahwa aku dapat mengatasi pengaruh apapun yang mungkin coba diberikan Raja Naga Hitam melalui darahnya. Ya, darah asli naga hitam, itu pilihan yang baik. Gyurion tersenyum hangat, seolah bangga padaku karena memilih darah dari ras naga yang sama. Setelah menerima satu tetes darah asli naga hitam, aku melangkah turun dari platform. Seo Huel juga tersenyum hangat padaku, memberikanku harapan baik. Memang, kau memiliki pandangan yang luar biasa. Di suku bumi, tidak ada kekuatan yang dihormati seperti ras naga. Kau telah membuat pilihan yang tidak akan kau sesali. Selain itu, dengan kekuatan naga hitam, itu akan cocok dengan panggilan angin, transformasi darah asli. Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Bagus, segera setelah kau kembali ke Istana Naga Laut, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dalam segera menyempurnakan darah asli naga hitam. Melakukan yang terbaik untuk membantu, omong kosong. Namun secara lahiriah, aku hanya tersenyum kembali, tidak menunjukkan perasaanku yang sebenarnya. Aku selalu berterima kasih atas kebaikan Tuan Seo Huel. Bantu aku segera setelah kita kembali? Maaf, tetapi itu tidak akan terjadi. Karena 4 bulan sebelum berpartisipasi dalam penggabungan darah binatang abadi, aku sudah menabur benih. Saatnya berita mulai datang. Tidak, Raja Naga Laut akan mendengar berita itu segera setelah dia tiba di Istana Naga Laut. Aku dengan sengaja memanipulasi keadaan agar kami menerima berita pada waktu itu. Aku kembali ke Istana Naga Laut bersama naga laut lainnya, tersenyum bersama Seo Huel setelah menerima darah naga. Sekarang, karena peristiwa bahagia seperti ini telah terjadi di ras naga laut kami, aku berpikir untuk mengadakan pesta besar kali ini. Oh, dan saat Seo Huel melanjutkan bicaranya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa banyak anggota ras naga laut berada di luar Danau Hati Awan, tempat Istana Naga Laut berada. Apa yang membawa kalian semua ke sini? Yah, itu. Salah satu tetua ras naga laut, terlihat cemas, menundukkan kepala dengan malu. Seorang pencuri telah menyusup ke Istana Naga Laut dan telah mencuri berbagai harta berharga dari sekitar istana. Bagaimana mungkin seorang pencuri biasa bisa menyusup ke Istana Naga Laut? Itu, aku malu untuk mengatakan. Kami semua berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki tetapi. Pertama, beritahu aku sejauh mana harta yang dicuri dari Istana Naga Laut. Seluruh kas internal Istana Naga Laut telah dijarah. Apa? Mata Seo Huel menyempit. Dia berubah menjadi bentuk manusianya dan, dengan ekspresi tegas, melihat sekitar pada para tetua. Apakah kalian mengatakan bahwa pencuri yang tidak dikenal dengan mudah masuk dan keluar, mencuri dari Istana Naga Laut yang seharusnya kalian, sebagai tetua tahap makhluk surgawi, jaga seaman benteng? Nada suaranya, yang sebelumnya penuh rasa hormat terhadap para tetua ras, berubah seolah dia sedang berbicara kepada bawahannya sendiri. Sepertinya ini bukan pekerjaan pencuri eksternal tetapi lebih kepada, ada pencuri di antara barisan kita sendiri, atau mungkin seseorang yang berkolusi dengan mereka. Kalian semua harus bertanggung jawab atas situasi di mana seluruh kas internal telah lenyap. Kami sangat malu. Untuk pertama kalinya, aku melihat Seo Huel dalam keadaan marah, berbeda dari sikap yang pernah kulihat sebelumnya. Namun di dalam hatiku, aku mengejek.
Dia hanya berpura-pura marah. Dia tidak benar-benar terganggu. Seo Hweol tampaknya tidak benar-benar menyesali kehilangan kasnya. Lebih tepatnya, dia hanya menggunakan insiden ini sebagai dalih untuk mendisiplinkan bawahannya. Hatinya dipenuhi kebencian, tetapi dia tidak memiliki keserakahan. Aku mengamati Seo Hweol dengan seksama. Tetapi alih-alih keserakahan, dia terampil menggunakan kesempatan seperti ini untuk meningkatkan kekuatan politiknya. Dia mungkin akan sibuk merapikan urusan internal Istana Naga Laut untuk sementara waktu menggunakan insiden ini sebagai dalih. Itu sudah cukup bagiku. Jika aku bisa membeli hanya beberapa hari, aku bisa menyempurnakan darah asli naga hitam sampai aku tidak perlu bantuan Seo Hweol. Sejak awal, para pencuri yang masuk ke Istana Naga Laut adalah mereka yang aku bawa. Untuk banyak binatang iblis air yang kehilangan kekuasaan atas danau hati awan kepada ras naga laut, aku hanya membuka pintu berbagai bagian Istana Naga Laut yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku dan menyerahkan peta yang merinci tata letak istana. Sudah tidak puas dengan ras naga laut, mereka pasti dengan antusias mencuri selama ketidakhadiran Seo Hweol di penggabungan darah binatang abadi, mengingat kesempatan yang aku ciptakan. Dengan insiden seperti ini terjadi di Istana Naga Laut, bahkan Seo Hweol sendiri tidak bisa langsung memfokuskan perhatian padaku. Tentu saja, dia melihatku dan berkata, "Tidak bisa dihindari, aku akan mengawasi latihanku 3 hari kemudian. Sementara itu, jangan mencoba menyempurnakan darah asli naga hitam secara sembarangan, dan usahakan sebaik mungkin untuk meningkatkan vitalitasmu." Dimengerti. Seo Hweol pergi untuk membahas masalah kas internal Istana Naga Laut dengan para tetua ras naga laut, dan aku masuk ke Istana Naga Laut, pertama-tama menonaktifkan armor kulit tubuh darah yang telah aku kenakan selama penggabungan darah binatang abadi. Swiss. Daging yang telah terintegrasi dengan tubuhku jatuh dan membentuk sosok dengan suara percikan. Itu adalah Yuan Yu. Aku meminta Yuan Yu untuk membawa tinta, kuas, dan sutra berkualitas tinggi yang digunakan untuk mengirim surat di alam dingin cerah. Meskipun memiliki metode praktis untuk transmisi suara, mengirim surat adalah sesuatu yang dilakukan ketika seseorang ingin mempersembahkan diri dalam cahaya terbaik kepada seseorang yang memiliki status lebih tinggi. Sekarang setelah aku membeli 3 hari, aku harus menemukan cara untuk melarikan diri dari cengkeraman Seo Hweol selama waktu ini. Sudah 10 bulan sejak aku kembali. Berkat rekomendasi Seo Hweol, aku adalah anggota yang jelas dari ras naga laut. Namun, Seo Hweol dengan sengaja mencegahku untuk meninggalkan Istana Naga Laut dengan dalih bahwa aku bahkan belum mencapai tahap membangun ki. Meskipun aku mengendalikan urusan internal Istana Naga Laut, tidak bisa meninggalkan berarti aku tidak memiliki interaksi dengan orang lain di luar ras naga laut dan beberapa ras binatang iblis air di dekat istana. Bahkan jika aku belajar teknik seperti panggilan angin, transformasi darah suci di masa depan, aku mungkin bisa meninggalkan Istana Naga Laut, tetapi melarikan diri dari pengaruh Seo Hweol akan menjadi mustahil. Saatnya meninggalkan Istana Naga Laut. Aku mengirim surat kepada Gyurion, satu-satunya anggota ras naga selain Seo Hweol yang aku kenal. Kepada senior Gyurion yang terhormat. Junior yang kurang ini, Seo, mengirimkan surat ini. Berkat perhatian senior Gyurion, Tuan Seo Hweol, semua anggota ras naga laut, dan aku telah beradaptasi dengan baik di Danau Hati Awan dan sedang rajin berlatih dengan damai. Tuan Seo Hweol tidak bisa cukup mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada senior Gyurion. Alasan mengirim surat yang merepotkan ini adalah untuk dengan hormat meminta bantuanmu dalam menyempurnakan darah asli naga hitam yang aku peroleh dengan berpartisipasi dalam penggabungan darah binatang abadi. Sejak pertemuan pertama, aku selalu mengagumi sikap seperti naga dari senior Gyurion. Dan karena senior Gyurion adalah seorang dermawan bagi aku dan ras naga laut tempat aku berada, akan menjadi hal yang sangat berterima kasih kepada langit jika senior Gyurion dapat membantu dalam penyempurnaan darah asli naga hitam. Jika senior Gyurion membantu dalam menyempurnakan darah asli naga hitam, aku ingin menawarkan 20.000 batu roh, 100 kati batu laut azur, 10 kati garam 5 warna, 7 potong karang merah, dan sisik yang dijatuhkan oleh Tuan Seo Hweol sebagai tanda terima kasih. Yang aku terima sebagai imbalan dari Tuan Seo Hweol karena membantunya dalam tugasnya di dalam Istana Naga Laut. Selain itu, sebagai seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dari Tuan Seo Hweol dan telah dianugerahi banyak harta, setelah menyempurnakan darah asli naga hitam, aku berencana mengundang senior Gyurion ke Istana Naga Laut berdasarkan kebaikan ini. Tuan Seo Hweol juga ingin bertemu senior Gyurion untuk menanyakan tentang wawasan dalam bertapa,
tetapi selalu sulit untuk mengatur kesempatan yang tepat untuk ini. Oleh karena itu, aku akan menciptakan kesempatan untuk saling berbagi wawasan. Dengan demikian, aku dengan rendah hati meminta bantuanmu untuk membantu junior ini dalam memurnikan darah asli. Dari junior yang kurang, Seo. Saat Gyurion pertama kali melihat Tuan Seo Hweol, sudah jelas bahwa dia terpesona. Dan selama penggabungan darah binatang abadi terakhir, jelas bagiku bahwa dia memiliki perasaan rahasia untuknya, yang tidak disadari oleh siapapun. Dengan tawaran sebesar ini, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Tentu saja, ini bukanlah imbalan yang diberikan oleh Seo Hweol, tetapi, sudah pasti, hasil jarahan yang akan aku terima dari ras binatang iblis air setelah menyerahkan peta istana naga laut dan membuka penghalang pelindungnya agar mereka bisa mencuri harta sebagai imbalan. Ras binatang iblis akan diam-diam membagikan harta tersebut di antara mereka sendiri pada hari berikutnya. Setelah melipat surat sutra tersebut, aku pergi ke kolam komunikasi naga yang terletak di suatu tempat di dalam istana naga laut. Kolam komunikasi naga adalah sarana komunikasi di dalam tempat tinggal ras naga, digunakan untuk mengadakan pertemuan atau bertukar pesan jarak jauh di antara naga. Weo Wung. Berdiri di depan kolam yang bersinar terang, aku mengangkat surat sutra dan mengeluarkan botol giok yang berisi darah asli binatang abadi yang diberikan oleh Gyurion. Kolam komunikasi naga dirancang agar tidak bisa digunakan oleh siapapun selain naga, untuk mengamankan percakapan yang dibagikan di antara ras naga. Itu memerlukan infusi esensi naga untuk beroperasi. Tentu saja. Weo Wung. Saat aku menginfuskan energi dari botol giok yang berisi darah asli binatang abadi ke dalam kolam komunikasi naga, kolam bersinar terang dan menampilkan naga-naga yang terhubung ke kolam komunikasi naga istana naga laut. Bentuk naga yang paling sering dihubungi muncul mencolok di kolam, dengan yang terbesar adalah bentuk Raja Naga Hitam Hion Eum, diikuti oleh beberapa tetua ras naga laut yang tinggal di luar istana naga laut, kemudian para kultivator tahap 4 aksis dari ras naga hitam, dan para tetua tahap makhluk surgawi. Saya rasa ada komunikasi yang cukup sering dengan ras naga hitam. Di samping sosok seorang tetua tahap makhluk surgawi dari ras naga hitam terdapat sosok Gyurion. Gyurion, sambungkan. TSST. Bentuk Gyurion membesar saat kolam komunikasi naga terhubung ke kolam di tempat tinggalnya. Transmisikan. Weo Wung. Aku menjatuhkan sutra yang dilipat rapi ke kolam yang terhubung ke kolam komunikasi naga Gyurion. PFFFT. Kolam bersinar dan mentransmisikan sutra ke kolam Gyurion. Setelah menonaktifkan kolam komunikasi naga, aku memanipulasi istana naga laut untuk menghapus semua catatan tentang penggunaan kolam tersebut dan kembali ke kamarku. Respon seharusnya tiba dalam waktu 3 hari. Sekitar 2 hari berlalu. Gugu. Di atas istana naga laut, sosok besar Gyurion muncul. Merasa energi Gyurion, aku terbang di atas istana naga laut, dan dia, yang telah mencari sesuatu dengan wajahnya menempel pada penghalang, berubah menjadi bentuk manusianya dengan mata berbinar saat melihatku. Paaat. Beralih menjadi seorang wanita berpakaian jubah, dia masuk ke dalam penghalang dan berdiri di depanku, berkata, "Hem, apakah itu benar-benar benar?" Hal-hal yang dituliskan dalam surat. Melihat wajahnya memerah saat dia memainkan tangannya dan bertanya padaku, aku merasakan sedikit rasa bersalah. Sedikit salah untuk memanfaatkan seseorang yang sedang jatuh cinta seperti ini. Namun, melihatnya membuatku jelas. Gyurion pasti memiliki perasaan untuk Seo Hweol. Ya, tentu saja. Dan tolong, jangan sebutkan isi surat itu kepada Tuan Seo Hweol. Aku juga ingin mengejutkannya. Haha. Aku mengerti. Itu terdengar baik. Aku akan melakukannya. Dia mengangguk, dan dalam waktu yang sama, para tetua ras naga laut dengan cepat terbang ke istana naga laut saat kedatangannya. Apakah itu senior Gyurion? Apa yang membawamu ke istana naga laut? Dia batuk dan mengisyaratkan ke arahku. Anak ini telah menerima darah asli naga hitam dalam penggabungan darah binatang abadi. Sangat terpuji bahwa seorang manusia berusaha melanjutkan garis keturunan binatang abadi seperti naga hitam, jadi aku datang secara pribadi untuk membantu penyempurnaan darah asli. Heum, aku mengerti.
Para tetua ras naga laut tampak bingung tetapi mengangguk sebagai tanda penerimaan. Namun, mata mereka mengkhianati kebingungan mereka tentang mengapa dia mau pergi sejauh itu untuk membantu seseorang sepertiku, seorang manusia biasa. Tepat saat itu, Pak Aat, Seo Hweol muncul di tempat kejadian dengan senyuman. Betapa tindakan penuh kasih dari senior Gyurion untuk merawat seorang anggota ras naga laut seperti ini. Aku sangat terharu. Ah, Seo, Tuan Seo Hweol juga sudah tiba. Nah, meskipun dia seorang manusia dan belum mencapai realm kultivasi yang signifikan, dia memiliki kesadaran tahap jiwa yang baru dan telah memilih darah asli naga hitam. Sangat wajar bagiku untuk membantu bakat seperti itu. Dia mencoba untuk tidak menunjukkan rasa malunya di depan Seo Hweol, mengontrol detak jantungnya untuk mempertahankan wajah tenang saat berbicara. Namun, bagiku, jelas bahwa kasih sayangnya untuk Seo Hweol hampir tidak tertahankan. Aku selalu berterima kasih kepada senior Gyurion. Seo Eun-hyun, yang sedang aku pertimbangkan sebagai murid langsungku, adalah bakat luar biasa dari ras kita. Akan menjadi kebaikan yang besar jika senior dapat membantu dalam penyempurnaan. Seo Hweol membiarkan dia membantu penyempurnaan tanpa membantah. Namun, di momen berikutnya, Seo Hweol dengan lembut memegang tangan Gyurion dengan kedua tangannya, tersenyum lembut. Melihat senior Gyurion begitu peduli pada ras naga laut kami dan memperlakukan Seo Eun-hyun, yang aku sayangi, dengan begitu hangat, membuat hatiku meluap dengan rasa syukur. Jika senior mau, penyempurnaan darah Eun-hyun dapat dilakukan di dalam istana naga laut. Aku akan mengatur tempat untuk itu, dan mungkin kita bisa berbagi secangkir teh sesekali. Ini adalah harapanku untuk menyampaikan rasa terima kasih karena aku tidak menemukan cara lain untuk melakukannya. Saat Seo Hweol memegang tangannya, Gyurion gagal mengontrol detak jantungnya, dan wajahnya memerah dengan sangat. Dan aku menggigit bibirku di dalam. Sial, seluruh tujuan membujuk Gyurion untuk membawaku ke tempat tinggalnya dan membantuku dalam penyempurnaan darah asli adalah untuk melarikan diri dari pengaruh Seo Hweol. Jika dia menerima tawaran Seo Hweol untuk membantuku dalam penyempurnaan di dalam istana naga laut, itu akan menjadi masalah. Aku mengandalkan kecenderungan ras naga untuk lebih suka menangani urusan di domain mereka sendiri. Rencana ini didasarkan pada karakteristik ras naga yang aku pelajari saat tinggal bersama Seoran, berlatih panggilan angin, transformasi naga di tempat tinggalnya. Tetapi jika semuanya berjalan sesuai saran Seo Hweol, tepat saat itu, Maaf, tetapi baru-baru ini, para budak di domainku telah memulai pemberontakan, dan aku perlu menekannya. Sepertinya cukup sulit untuk memenuhi permintaanmu. Ah, itu sangat disayangkan. Memang. Aku juga baru-baru ini mengalami kesulitan, karena pencuri masuk ke istana naga laut dan merampok kas internal kami. Sepertinya situasimu, senior Gyurion, tidak jauh berbeda dari milikku. Memang, suasananya sangat tidak nyaman belakangan ini. Ada laporan tentang getaran ominous dari penghalang dimensi alam darahin, dan aktivitas suku hati semakin meningkat. Ini benar-benar waktu yang penuh gejolak, dan sepertinya senior Gyurion menghadapi kesulitan. Jadi, kami dari ras naga laut akan mengirim beberapa anggota kami ke domainmu untuk membantu menekan pemberontakan. Benarkah? Ya, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, insiden baru-baru ini membuatku merasa sangat mirip. Menggunakan alasan kesamaan, Seo Hweol menugaskan beberapa anggota ras naga laut kepada Gyurion. Meskipun dalihnya adalah membantu Gyurion dalam menekan pemberontakan, niatnya jelas. Mereka dimaksudkan untuk mengawasi aku. Memang, bahkan setelah berhasil melarikan diri dari pengaruhnya, ketekunan Seo Hweol untuk menempelkan pengawasan benar-benar menjengkelkan. Kalau begitu, setelah menangkap kesempatan beruntung bagi senior Gyurion untuk membantumu, aku berharap kau berhasil menyempurnakan darah asli naga hitam dengan baik. Pat-pat. Seo Hweol menepuk bahuku, memberiku dorongan, dan saat berpura-pura melakukannya, dia dengan licik menginfuskan energi spiritual ke dalam plakat identitasku, jelas-jelas mengubahnya. Segera setelah aku tiba di domain Gyurion, aku harus menyimpan plakat identitas ini di suatu tempat. Berpikir seperti itu, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Seo Hweol dan berangkat dengan Gyurion ke tempat tinggalnya. Setelah terbang selama sekitar setengah jam, kami tiba di domain Gyurion, sebuah pemandangan indah yang dipenuhi pegunungan terjal.
Di antara pegunungan, awan putih menggantung, memberikan nuansa alam tempat para dewa tinggal. Tempat tinggalnya terletak di dalam gua di puncak tertinggi di antara pegunungan. Sekarang, datanglah ke sini untuk sementara. Dan, kau bilang kau adalah para pejuang dari ras naga laut? Giurion berbicara kepada para naga laut muda tahap jiwa yang baru yang mengikutinya. Meskipun mereka berasal dari ras budak, yang ada di domainku telah menyebabkan pemberontakan yang cukup luas, jadi semua orang perlu berusaha keras. Kami akan mengingat itu. Meskipun mereka telah memberontak, mereka tetap milikku, jadi coba hindari pembantaian dan fokuslah pada penangkapan para pemimpin pemberontakan. Ya? Kalau begitu, aku akan melanjutkan untuk membantu Seo Eun Hyun dalam menyempurnakan darah aslinya. Sambil tersenyum, aku berbicara di depan Giurion. Tidak, sebagai anggota ras naga laut, aku tidak bisa hanya menyaksikan para pejuang berjuang. Aku juga akan mengikuti mereka untuk menekan pemberontakan. Apa? Mendengar kata-kataku, salah satu naga laut melotot terkejut. Penekanan pemberontakan hanyalah dalih. Pada kenyataannya, mereka dikirim untuk memantau aku. Jika itu yang terjadi, aku mungkin juga akan menghapus dalih mereka. Ah, benar-benar bakat yang setia. Meskipun manusia, menunjukkan dedikasi seperti ini kepada ras naga laut. Giurion mengangguk, senang dengan sikapku. Pergilah dan bantu mereka. Senang melihat seseorang mengambil inisiatif untuk membantu tujuan faksi, meskipun dari ras yang berbeda. Meskipun masih di tahap membangun ki, setelah menghadapi penggabungan darah binatang abadi, vitalitas dan kekuatanmu seharusnya sebanding dengan seorang kultivator tahap jiwa yang baru. Ya, aku selalu ingin membalas budi kepada senior Giurion atas kebaikan yang telah dia tunjukkan kepada ras naga laut, sekecil apapun tindakan itu. Terima kasih telah memberi kesempatan ini. Dia tersenyum lebih hangat pada kata-kataku, dan para pejuang naga laut tanpa akan mengatakan sesuatu tetapi malah menggigit bibir mereka. Wei Owung. Dia mengangkat sebuah bola energi spiritual emas di atas tangannya. Ikuti bola ini, dan itu akan membawamu ke area domainku di mana pemberontakan sedang terjadi. Aku berharap kau bisa menekannya dan kembali. Ya. 3 pejuang ras naga laut mengangguk dan terbang keluar dari gua. Aku meminta izin dari salah satu pejuang dan memanjat ke punggungnya. Kalau begitu, aku akan segera kembali, Senior Giurion. Pergilah, lalu. Just sebelum pejuang naga laut menggunakan teknik pelarian terbang. Dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Ah, ya. Meskipun mereka adalah ras Buddha yang lebih lemah dengan kekuatan maksimum di tahap membangun ki, berhati-hatilah. Dengan kekuatan tahap jiwa yang baru, termasuk junior ini, ada 4 dari kami. Tidak peduli seberapa banyak atau luasnya pemberontakan, itu hanya sedikit merepotkan. Senior Giurion tidak perlu khawatir. Tidak, aku telah mendengar bahwa seorang anggota suku hati telah muncul di antara ras Buddha. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mataku menyempit tajam. Meskipun aku mendengar bahwa mereka lemah, hanya mencapai tahap pembentukan inti dalam kekuatan. Namun, suku hati dikenal dengan kemampuan yang aneh dan mendalam, jadi semua orang harus berhati-hati. Suku jantung. Terkejut, aku segera berbalik, tetapi saat ini, para pejuang naga laut sudah terbang cepat melintasi langit, mengikuti jejak cahaya yang dikirim oleh Giurion, dan jarak antara kami dengan Giurion dengan cepat melebar. Tunggu, bagaimana kalau kita bertanya pada senior Giu tentang suku jantung? Aku berbicara tergesa-gesa kepada para pejuang naga laut, tetapi mereka menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah kau tidak mendengar sesuatu tentang suku jantung atau apapun yang berada di tahap pembentukan inti? Yuk, kita cepat-cepat pergi. Tidak. Aku hampir mengatakan 1 atau 2 hal kepada para pejuang naga laut, tetapi kemudian ingat bahwa kami bahkan belum setahun naik ke langit. Apakah mereka masih belum tahu betapa ditakutinya dan dihormatinya suku jantung di alam dingin terang? Memikirkan hal itu, membahas tentang alam dingin terang ketika kami bahkan belum setahun naik ke langit adalah hal yang sia-sia. Tidak ada pilihan lain. Aku harus membiarkan mereka.
Mengikuti bola cahaya yang dikirim oleh Giurion, aku memikirkan para pejuang naga laut yang masih naif itu. Aku akan membiarkan mereka, dan sementara mereka menekan pemberontakan, aku akan menemui suku jantung. Aku pernah mendengar tentang suku jantung sebelumnya, tetapi apa sebenarnya yang mereka lakukan? Dan apa sebenarnya metode jalan jantung, adalah apa yang perlu aku ketahui. Saatnya untuk memahami lebih banyak tentang mereka. Ayo kita temui mereka dan cari tahu apa yang mereka lakukan. Wos, berapa banyak pemandangan yang telah aku lewati? Kilatan. Cahaya yang dikirim oleh Giurion meledak di atas rangkaian pegunungan yang besar. Tempat ini adalah ledakan cahaya berarti kami telah mencapai tujuan kami. Pertanian bunga kayu roh naga terbesar di wilayah ras naga. Pemandangan di balik rangkaian pegunungan itu sangat menakjubkan. Pertanian luas di depanku, menyerap sinar matahari dan bersinar terang, tampak seperti memuntahkan api putih. Tidak, itu bukan hanya perasaan. Di sekitar bunga-bunga tanaman putih di pertanian Giurion, memang ada energi spiritual putih seperti api yang berkedip. Bunga kayu roh naga. Atau juga dikenal sebagai bunga abadi, bunga putih ini menghasilkan kapas esensial yang digunakan dalam sebagian besar pakaian yang dikenakan oleh para kultivator di alam dingin terang. Bagi banyak kultivator, melampaui tahap membangun ki seringkali mengakibatkan pakaian mereka robek berkeping-keping atau menjadi raks karena pertempuran. Sementara kultivator tingkat tinggi dapat membuat pakaian melalui mantra. Mereka yang berada di tingkat lebih rendah harus berganti pakaian cadangan atau berjalan telanjang, yang cukup merepotkan. Mengharapkan pakaian utuh di alam dingin terang yang selalu berperang adalah hal yang sangat naif. Oleh karena itu, banyak kultivator diam-diam khawatir tentang pakaian, dan 3 solusi muncul. Belajar mantra untuk menenun pakaian dari energi spiritual. Memakai pakaian yang dapat memulihkan diri meskipun telah robek atau terbakar. Mengatasi rasa malu dan berjalan telanjang. Opsi ketiga, meskipun lucu, ternyata diadopsi oleh banyak orang, termasuk Saint Harimau Azur. Namun, itu hanya dipilih oleh mereka yang sangat percaya diri pada kemampuan mereka. Bagaimanapun, opsi pertama hanya dapat dilakukan oleh kultivator tingkat tinggi. Opsi kedua, mempesona pakaian dengan mantra pemulihan, dipilih oleh banyak orang, termasuk kultivator tingkat tinggi dan rendah. Bahan utama yang digunakan untuk membuat pakaian pemulih tersebut adalah tepatnya bunga kayu roh naga. Pakaian yang terbuat dari bunga kayu roh naga dapat diperbaharui dengan mengalirkan sepotong yang tersisa dengan energi spiritual. Bahkan jika telah sepenuhnya robek atau terbakar, menjadikannya sangat berguna. Bahan utama, bunga kayu roh naga, yang hanya tumbuh di daerah yang kaya energi spiritual, memiliki sifat unik regenerasi terus-menerus saat kapasnya dipanen dengan mantra oleh kultivator tingkat tinggi, memastikan pasokan yang tak ada habisnya. Dengan demikian, kultivator yang menanam bunga kayu roh naga sering memperbudak ras yang lebih lemah sebagai budak kapas untuk mengelola panen. Wos, wos. Saat aku melihat ladang kapas, merenungkan bunga kayu roh naga. Dari jauh, api merah melahap ladang kapas. Apakah itu pasukan pemberontak? Tidak ada dari mereka yang tampak mencapai tahap penyempurnaan ki. Di balik api, sebuah kehadiran besar dapat dirasakan, jumlah yang benar-benar menakutkan. Berapa banyak mereka? Sekarang, mari kita turun. Semua orang, tekan para budak sendiri, bunuh semua pemimpin pemberontakan, lalu laporkan kepada senior Giu. Baiklah. Pejuang naga laut yang membawaku menggelengkan kepala, menurunkanku sebelum terbang pergi. Para pejuang naga laut, tanpa menghiraukanku, terbang cepat menuju banyak binatang iblis untuk menekan mereka. Aku mengamatinya sejenak sebelum melihat ras budak yang membakar ladang kapas. Suku jantung dikatakan ada di sini. Berada di level pembentukan inti pasti berarti kemampuan yang melampaui jalan menuju surga. Meskipun aku masih bingung tentang apa itu suku jantung, setidaknya aku bisa berspekulasi setelah mendengar dari Jangika dan menyaksikan serangannya. Sudah pasti, anggota suku jantung bisa saling mengenali dalam sekejap. Bang, bang. Aku melompat ke udara, menuju api. Di sana, ras-ras yang melakukan pembakaran bukan hanya 1 atau 2. Banyak ras bercampur, melakukan pembakaran. Ras di alam dingin terang hidup terpapar pada energi spiritual yang padat,
sehingga sebagian besar lahir dengan kekuatan setidaknya tahap penyempurnaan Qi. Namun, bahkan di alam dingin terang, ada mereka yang lemah. Mereka yang tubuhnya terlalu rapuh untuk menyerap energi spiritual yang padat dari alam dingin terang dengan baik, tidak mampu mempelajari metode binatang iblis. Dan mereka yang tidak dapat menemukan metode pengorbanan, sehingga tidak dapat mempelajari metode suku surga atau suku bumi. Orang-orang semacam itu, yang diklasifikasikan sebagai ras yang lebih lemah di alam dingin terang, seringkali ditangkap oleh suku surga dan suku bumi untuk diperbudak atau digunakan sebagai ramuan. Banyak ras yang saat ini melakukan pembakaran kemungkinan adalah ras Buddha yang lebih lemah yang bekerja di pertanian Giurion. Ketika aku berpikir begitu, zing! Tiba-tiba, ketegangan meningkat tajam. Sebuah perasaan seolah-olah leherku bisa dipotong kapan saja. Sebuah rasa yang memprediksi niat membunuh, mirip dengan ramalan masa depan. Ini bukan sembarang niat membunuh. Bahasa hati. Ini adalah bahasa hati yang dipertukarkan antara para pejuang yang telah mencapai alam melampaui jalan menuju surga. Seseorang sedang berbicara melalui bahasa hati. Tidak, bertanya. Siapa kau? ZAP, ZAP. Ini. Aku tersenyum, menerima sensasi yang diberikan oleh bahasa hati. Mengikuti sensasi itu, aku melihat ke arah tempat di mana bahasa hati ini dikirim. Informasi tentang Giurion tampaknya salah. Bukan melampaui jalan menuju surga, tetapi menginjak surga? Kugu-gugu. Dari jauh, 3 pejuang naga laut terengah-engah. Aku berteriak kepada mereka. Hindari, ada anggota suku jantung di sana. Namun, meskipun jelas mendengar teriakanku, mereka mengabaikannya dan mengeluarkan sinar cahaya dari mulut mereka. Dan di detik berikutnya, kilatan, swoosh, aliran merah. Gelombang sungai berwarna senja, menghalangi napas para pejuang naga laut. Ah! Aku bisa merasakannya. Orang yang menghalangi serangan ketiga pejuang naga laut tahap jiwa muda ini pasti berada di alam menginjak surga. Aku menekan kegembiraan yang merayap di tulang punggungku, berniat berlari ke arah itu. Namun, tepat ketika aku akan berlari ke sana, jeritan. Dingin. Aku segera melangkah mundur dengan teknik ringan saat merasakan ketidakberdayaan yang tiba-tiba menyerang pikiranku. Kuak-kuak-guang. Saat berikutnya, sebuah lembah besar muncul tepat di tempat yang akan kutuju. Aku perlu mengeluh kepada senior Giu. Bukan hanya satu anggota suku jantung, tetapi 2. Tidak, mungkin senior Giu hanya berhasil mengetahui 1 hingga sekarang. Wei Owung. Dari jauh, sungai merah dari senja mengalir, menghanyutkan 3 pejuang naga laut seperti air pasang. Mereka tampak seolah-olah 3 ular terjebak dalam lautan berwarna senja. Sisi itu pasti berada di alam menginjak surga. Namun sensasi unik dari alam menginjak surga bukanlah sesuatu yang bisa aku deteksi dengan metode binatang iblis atau metode suku surga. Deteksi tidak berfungsi, ya. Sepertinya mereka juga tidak tahu. Langkah. Aku melihat sosok yang muncul dari ladang kapas, seekor kambing bipedal dengan bulu putih. Apakah kau anggota suku jantung tahap pembentukan inti yang disebutkan oleh senior Giu? Makhluk itu jelas adalah seorang ahli tingkat melampaui jalan menuju surga. Aku melihat apa yang dipegang oleh iblis kambing ini. Sebuah cambuk? Itu adalah cambuk kulit tipis. Sebuah cambuk tipis yang digunakan untuk memukul budak. Namun, anehnya, di dahi iblis kambing yang memegang cambuk untuk memukuli budak, ada tanda jelas seorang budak. Iblis kambing dengan tanda budak di dahi mereka memiliki penampilan yang lembut dan bulat secara keseluruhan. Bulu itu sendiri tampak sangat berbulu dan lembut, dan mata-matanya memancarkan temperamen yang jelas dan lembut. Selain itu, karena tubuhnya yang kecil, ia terlihat cukup imut pada pandangan pertama. Tetapi aku menelan air liur saat mengamatinya. Di bawah bulu itu, aku tidak bisa menghitung berapa banyak bekas luka yang ada. Di bawah bulu yang lembut dan imut, terdapat tanda-tanda seperti bekas cambukan yang padat seperti garis hujan. Seorang lawan yang tangguh memang. Aku meningkatkan keteganganku dan bertanya.
Apakah kau dari suku jantung? Apakah metode jalan jantung adalah yang kau latih? Suku jantungmu? Dan kemudian, me. Makhluk itu melolong dan melayangkan cambuk. Kuak kuak kuang. Sekali lagi, sebuah lembah terbentuk di mana cambuk itu memukul. Ah, aku mengerti. Apakah aku bodoh? Aku menyadari saat melihat anggota suku jantung itu berteriak. Bahasa iblis yang aku gunakan adalah bahasa universal di antara iblis. Tetapi sekarang setelah aku memikirkan hal itu, anggota suku jantung ini tidak akan memiliki penglihatan suku bumi. Secara alami tidak mempelajari bahasa iblis. Hei, aku bertanya apakah kau dari suku jantung. Aku sekali lagi berbicara kepadanya menggunakan bahasa mental, yang beroperasi berdasarkan kesadaran. Bisakah kau memberitahuku apa itu metode jalan jantung? Bagaimana suku jantungmu membedakan tingkat pencapaian? Pencerahan apa yang telah kau capai? Akhirnya, aku mendapatkan respons yang tepat darinya. Kau telah berbicara sendiri sepanjang waktu. Apakah kau mencoba bersaing dengan kata-kata? Hah? Aku bertanya-tanya mengapa. Meskipun diolok-olok oleh lawan yang berada di alam yang lebih rendah dariku, aku sama sekali tidak merasa buruk. Sebaliknya, aku meraih udara dengan senyum cerah. Maaf. Tidak perlu lagi kata-kata. Bohong. Menerobos udara, aku mengalirkan pedang tanpa bentuk ke seluruh tubuhku, tanpa menggunakan metode binatang iblis. Juga tidak membangunkan jiwa muda, dengan paksa menyegel kemampuan untuk merasakan lapisan. Setelah menyegel semua metode suku surga dan suku bumi, aku menyerang mereka sambil mempertahankan keadaan murni menginjak surga. Sungguh, apakah metode jalan jantung adalah seni bela diri? Hari ini, aku akan menemukan jawabannya. Seranganku bertabrakan dengan serangan kambing itu. Kugu-gugu. Sungai Merah menelan para pejuang naga laut. Ketiga pejuang itu terengah-engah saat menghadapi lawan mereka. Mereka tidak bisa mengidentifikasi siapa itu. Teknik yang digunakan juga tidak dikenal. Bahkan lokasi tubuh utama tidak bisa terdeteksi. Namun ukuran kesadaran yang dirasakan terasa sangat kecil. Apa ini? Siapa orang ini? Yang tertua di antara para pejuang naga laut, si veteran. John Geok memanggil badai, mengisi langit di sekelilingnya saat ia menggertakkan gigi. Kurung, kururung. Awan gelap memberi kekuatan kepada para pejuang naga laut. Biasanya, mereka akan menjadi pejuang abadi yang tidak lelah sampai energi mereka habis, tetapi menghadapi entitas ini. Mereka merasa seolah-olah mereka hanya berpegangan pada kehidupan dengan teknik ini. Jadi kau pemimpin pemberontakan. Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan pemberontak tahap jiwa muda. John Geok mengeluarkan pernyataan apapun untuk menguji lawan. Tetapi lawan tidak bereaksi. Ia mencoba berbagai tawaran dan pertanyaan untuk menguji lawan tetapi hanya mendapatkan keheningan. John Geok mulai merasa cemas. Jika ini berlanjut, energi kami akan benar-benar habis. Senior Gyu belum tiba, dan untuk berakhir seperti ini. Saat itu, pemilik domain ini, anggota suku bumi tahap 4 aksis, belum muncul? John Geok merasa cerah mendengar lawan menggumam. Benar, mereka mungkin baik melawan lawan di alam yang sama, tetapi sepertinya mereka kurang percaya diri saat menghadapi kultivator tingkat lebih tinggi. John Geok berteriak dengan ekspresi tegas yang dipaksakan. Kami hanya pelopor. Dalam setengah jam, Elder Gyurion dari Aliansi Naga Sejati akan tiba. Kami mungkin tidak dapat mengalahkanmu, tetapi kami bisa menahanmu sampai saat itu. John Geok memberi isyarat kepada pejuang naga laut lainnya untuk mengumpulkan energi mereka seolah-olah ingin mengikat kehadiran di depan mereka dalam sebuah penghalang segera. Sudah melakukan ini, pasti mereka akan panik dan mencoba mundur. Saat itulah kami akan mundur sementara dan meminta bantuan dari senior Gyu. Semua orang, kelilingi itu. Dan kemudian, pemilik Sungai Merah itu tertawa. Kesombongan yang luar biasa. Aku anggap monster 4 aksis tidak akan datang? Haha, jika kau ingin percaya itu. Apakah kau pikir aku tidak akan memperhatikan kau menggulung matamu dan bertukar pendapat? Kakek.
Kau sudah cemas dari awal, memang. Empat aksis belum muncul. Empat aksis belum tiba, tetapi Jeon Geok dengan cepat memikirkan jalan keluar. Kami adalah pejuang dari ras naga laut. Kami datang siap untuk mati untuk menekan kau. Suku jantung. Jika situasi kami menjadi genting, kami memiliki teknik yang siap untuk meledak. Itu kebohongan. Sebodoh apapun itu, bahkan jika kami tidak meledak, sekutu manusia yang datang bersama kami sangat terkait dengan kami. Jika dia mengeluarkan semua kekuatannya, dia dapat melepaskan kekuatan pada tahap makhluk surga. Jika kami menemukan diri kami dalam bahaya, dia akan. Itu juga tampaknya kebohongan. Begitu mencurigakan. Tapi tidak peduli seberapa banyak kau meragukan, itu tidak mengubah kebenaran. Namun, pikirkanlah. Seorang senior dari tahap 4 aksi sedang dalam perjalanan ke sini, kami datang dengan teknik bunuh diri yang telah disiapkan, dan sebenarnya, memiliki sekutu manusia berarti kami memiliki keuntungan atasmu. Selain itu, kami diperintahkan untuk menangkap mereka yang memulai pemberontakan hidup-hidup, jadi kami hanya bertarung secara moderat. Menjadi kerabat jauh dari ras naga hitam, kami dapat menarik sejumlah besar kekuatan dari darah nenek moyang naga hitam. Ya ampun, semuanya kecuali kata-kata, menangkap hidup-hidup, dan kerabat jauh dari ras naga hitam adalah kebohongan. Kalian bukan naga laut tetapi naga sombong. Apakah kalian memperkenalkan diri dengan salah? Jeon Geok menatap lawannya. Apa yang sedang terjadi? Rasanya seperti hatinya dibaca. Ia tidak tahu apapun tentang lawannya, tetapi lawan tampaknya membaca dirinya secara real-time, sebuah ketidaknyamanan yang menyeramkan. Kau tampaknya tidak senang. Semakin takut, bukan? Bukan hanya Jeon Geok, tetapi para pejuang naga laut lainnya yang berbagi pemikirannya tanpa pucat. Sangat jelas. Entitas di depan mereka dapat dengan mudah membaca pikiran terdalam mereka. Ketidaknyamanan dan ketakutan itu. Jeon Geok pernah melihat makhluk seperti itu hanya sekali sebelumnya. Tuan Gila, Jo Yeon. Seorang gila yang telah mengendalikan dua boneka tahap 4 aksis dari alam bawah. Sensasi memiliki jiwa yang tertusuk adalah sesuatu yang hanya pernah ia rasakan di hadapan orang itu. Tentu saja, Jeon Geok tidak percaya bahwa orang gila tua itu bisa membaca pikirannya, tetapi ada sesuatu yang sama antara perasaan tidak nyaman yang diberikan oleh mata transparan Tuan Gila dan ketidaknyamanan saat ini. Masalah dengan kau suku surga dan bumi adalah ini. Selalu, ketika menghadapi ancaman kematian, kau secara putus asa melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Itu tidak selalu buruk, tetapi bukankah seharusnya normal memiliki satu atau dua orang yang tetap pada keyakinan mereka? Apakah aku hanya berurusan dengan ikan kecil? Kau? Cukup, diam. Aku tidak tertarik bermain dengan para bodoh seperti kalian lagi, dan orang itu di sana tampaknya agak menarik. Sungai merah itu tampak tertawa dengan tawa kecil. Jeon Geok berusaha mengatakan sesuatu, tetapi di detik berikutnya. Ia menggertakkan gigi saat melihat gelombang merah yang menyerang tanpa sepatah kata. Sial, apakah kau benar-benar berniat melihat ini sampai akhir? Hahaha, kau pikir kau bisa bertahan sampai akhir denganku? Melihat bahwa kau tidak tahu banyak tentang suku jantung, kau pasti baru saja naik ke langit. Ingat ini baik-baik. Suku jantung, jika kau ingin menangkap mereka, kau harus menggali jebakan yang baik dan tidak menghadapi mereka dengan kekuatan berlebihan. Dengan kekuatan suku surga dan bumi kalian, tidak akan pernah mudah. Pei. Pada saat itu, Jeon Geok mendengar suara berdenting di telinganya. Itu adalah suara nyanyian. Ini adalah... Begitu ia mengenali lagu itu, Jeon Geok merasakan kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya. Bukan hanya sebuah sensasi, tetapi hidup dan energi spiritualnya benar-benar disedot. Ah, tidak. Apa? Mati seperti ini? Sangat absurd. Jeon Geok blank saat melihat kekuatan hidup mengalir keluar dari tubuhnya. Hidup tidak berada di bawah kendali. Ki tidak berada di bawah kendalinya, menyebar dengan sangat mudah. Untuk mati begitu mudah. Pemahamanku adalah yang terpenting. Pertama-tama, tidak mengetahui tentang suku jantung. Dan,
bahwa aku adalah seseorang yang telah melihat suku surga dan bumi kalian dengan sangat menyebalkan. Itu saja. Selamat tinggal. Tuoong. Dengan suara seperti senar yang dipatahkan, Jeon Geok kehilangan kesadaran. Dengan itu, Jeon Geok mati. Seperti yang sederhana dan sia-sia seperti mengusir serangga. Ketiga pejuang ras naga laut mati seperti ini. Dan pemilik Sungai Merah itu mengalihkan pandangannya ke tempat lain, di mana ledakan besar terjadi. Kuaguang, kuaguang. Bumi bergetar, awan debu naik, dan cambuk panjang terbang ke segala arah. Saat cambuk itu membentang, sebuah pedang tanpa bentuk yang tak terlihat melambai seperti cambuk. Seo Eun Hyun menyerang kambing itu, mengangkat kedua tangan dan memberikan kekuatan pada perut bawah, punggung, dan bahunya. Dalam sekejap, otot-ototnya tampak membengkak, dan pedang tanpa bentuk menyerang turun menuju kambing. Kambing itu bukan lawan yang mudah. Kambing itu mengayunkan cambuk dari kanan bawah ke kiri atas. Pada saat itu, hantu mengalirkan ki ke cambuk dengan memutar pergelangan tangan. Secara bersamaan, berat cambuk berubah, mengguncang pedang tanpa bentuk Seo Eun Hyun. Cuak! Saat kambing itu memutar pergelangan tangannya lagi, berat cambuk menjadi seringan bulu, dan cambuk itu cepat menarik kembali dengan kecepatan yang menakjubkan. Spat! Seo Eun Hyun mengayunkan pedangnya, dan kambing itu mengayunkan cambuknya. Sebuah cambuk yang mengubah berat, sebuah pedang yang mengubah bentuk. Pertukaran mereka tampak seimbang sekilas. PSHHT, PSHHT, PSHHT. Tetapi di bawah bulu putih kambing itu, luka-luka perlahan menggaruknya. Pergelangan tangan kambing, jari telunjuk, jari kelingking. Rongga dada, pleksus solar, pusar. Telapak kaki, tumit, betis. Swos, swos. Ini adalah luka-luka di tubuh kambing akibat dua gerakan Seo Eun Hyun. Kambing itu memahami. Lawan mereka bersikap lembut terhadap mereka. Tidak, lebih akuratnya, mereka sedang dipandu. Awalnya, tampaknya dia berhati-hati menekan kambing, menguji sesuatu seolah-olah untuk mengukur kekuatan kambing. Tetapi pada titik tertentu, ada beberapa kesempatan ketika dia seharusnya bisa membelah kepala kambing tetapi memilih untuk mengampuninya. Tidak seperti kambing, yang tubuhnya sudah memerah di beberapa tempat, pakaian Seo Eun Hyun bahkan tidak terluka, sepenuhnya utuh. Keahlian masing-masing teknik, setiap satu dari mereka sangat menakutkan. Kambing itu berpikir saat mereka melihat Seo Eun Hyun. Satu-satunya, bahkan teknik paling sederhana ketika disematkan dalam pedang yang berubah, mengarah pada berbagai transformasi, dan setiap sapuan dari berbagai transformasi didasarkan pada dasar yang sangat mahir, mencapai tingkat serangan mematikan. Selain itu, pedang yang dipegang oleh orang ini tak terlihat. Meskipun dapat dirasakan oleh kesadaran, menjadi tak terlihat oleh mata telanjang adalah kerugian yang sangat besar. Aku bahkan tidak bisa memahami dengan benar apa yang sedang berubah sekarang karena itu transparan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memutuskan pertarungan dengan teknik yang menentukan. Momentum kambing itu berubah. Dengan mencurahkan semua yang kumiliki. Aku akan membebaskan rasku. Detik berikutnya. Cambuk kambing itu melambung tinggi ke langit. Sekarang, dengan berat yang lebih berat dari Gunung Tai, ia bersiap untuk jatuh. Seo Eun Hyun merasakan niat kambing, bersiap. Satu hal bisa ditebak. Apa yang masing-masing akan gunakan adalah teknik yang mereka sebut sebagai yang terbaik. Tidak peduli apapun hasilnya, aku akan memberikan yang terbaik sebagai tanda hormat. Dan ketika teknik mereka akan bertabrakan. Tuoong. Dengan suara yang jelas, kambing itu terjatuh ke tanah. Hauk. Kekuatan mengalir dari mereka. Sebuah perasaan ketidakberdayaan menyelimuti seluruh tubuh mereka, merasa seolah-olah mereka tidak bisa melakukan apapun. Di antara mereka, Sungai Merah mengalir. Halo, maaf mengganggu kesenanganmu. Tetapi kau lihat, waktu kita sudah habis. Prediksi bahwa seorang kultivator tahap 4 aksis akan datang secara langsung telah turun, dan kami hanya menangkap anak-anak ini. Bagaimanapun, seperti yang dijanjikan, karena seorang 4 aksis tidak muncul,
Aku akan mengizinkan seluruh rasmu masuk ke wilayah suku jantung, seperti yang dijanjikan. Ya, terima kasih. Aku merasakan seluruh tubuhku menjadi lesu dan kekuatan hidupku mengalir saat melihat sungai merah yang mengoceh di depanku. Ini berbahaya. Aku mengantuk. Begitu mengantuk dan lelah. Ini pasti manifestasi dari kemampuan menginjak surga. Hei, teman, tidakkah kau juga berhenti bertarung? Melihatmu, kau dari ras manusia, dan kau telah mempelajari metode binatang iblis di bawah ras iblis. Dan sepertinya kau telah mencapai tahap kedua manifestasi seperti kami. Sejujurnya, aku tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menang melawanmu. Tetapi jika kau bisa mengabaikan hanya temanku dan rasnya pergi, aku akan sangat berterima kasih. Jadi, dia meminta untuk dilepaskan karena dia tidak berpikir dia bisa menang lawanku? Jika ini terjadi sebelumnya, aku pasti akan mencemooh omong kosong semacam itu. Tetapi, melihat ke langit, aku tersenyum pelan. Jika diserang, bencana besar. Jika tidak diserang, pelayaran yang mulus. Trik terakhir yang dia sembunyikan mungkin cukup menakutkan. Aku menenangkan pikiran dalam diriku dan mengangguk. Lakukan seperti yang kau inginkan. Ahahaha, terima kasih banyak. Lalu, adakah sesuatu yang ingin kau tanyakan? Sebagai tanda mengizinkan keberangkatan kami, aku akan menjawab sesuatu yang kau penasaran. Aku segera bertanya padanya. Apa itu metode jalan jantung? Hari ini, aku akhirnya akan belajar tentang metode jalan jantung. Pemilik sungai merah itu menjawab. Puk, pukuk-kukuk. Kahahaha. Dengan tawa yang ganas. Seolah-olah itu adalah hal yang paling lucu di dunia. Dan kemudian kata-katanya menyusul. Lihat sini, teman. Metode jalan jantung tidak ada di dunia ini.